Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kesayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang ceria ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk terus berbagi ilmu matematika bersama siswa Indonesia. Kami dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, tentunya saya Rado Yendra sebagai pengelola Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, menyapa siswa Indonesia agar selalu tetap semangat. Meskipun pada bulan suci Ramadan ini fisik kita lemah, tetapi hati kita akan bertambah kuat dengan selalu belajar yang dihitung ibadahnya dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas motivasi ibadah yang banyak ini diharapkan bahwa hati-hati dari siswa-siswa Indonesia semakin terang, semakin terbuka dalam belajar matematika, insya Allah. Oke, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya ingin menyapa SMA kelas 11 dengan berbagai soal yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan kita dari kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke guys, kita langsung saja lihat soal yang telah diberikan oleh rekan-rekan dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Oke, kita masih masuk dalam bab 8, aturan pencacahan, halaman 71, buku matematika SMA kelas 11 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Oke, dua nomor pada sesi siang yang berbahagia ini saya rasa cukup untuk menjadikan Anda tangguh dalam bermatematika. Oke, kita lihat guys. Nomor 3. Tentukan banyak kata yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf pembentuk kata A, aturan. Nah, jadi konsep ini guys, kita selalu berpatokan kepada berapa jumlah huruf yang membentuk dari kata aturan dibagi dengan yang sama. Jadi ada 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Berarti ada 6 faktorial dibagi dengan yang sama. A-nya ada 2. A-nya ada 1, ada 2. Berarti 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Mana lagi yang sama guys? Cukup A saja yang sama, T1 U1R. Berarti di sini 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Cari aja lah sendiri 6 faktorial per 2 faktorial itu. Anda siswa Indonesia mempunyai pengalaman dalam bidang faktorial. Malu pula kita kalau kita kerjakan di sini. Tapi kalau mau dikerjakan ya santai saja lah. Berarti 4 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 tinggal kan. Kalau mau dikerjakan juga kan 2-nya sudah habis, berarti tinggal 3 kali 4 kali 5 dan dikali dengan 6. Subhanallah. Cara mencari ini cari sendiri guys. Oke. Nomor B. Indonesia. Berarti kata yang dapat dibentuk dari Indonesia. Kita hitung hurufnya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 faktorial dibagi dengan komponen atau huruf yang sama. I-nya ada 2. Ini I ada 2, berarti dibagi dengan 2 faktorial. Kita tengok N ada 2, N1 dan 2. Berarti ada N2 dikali lagi dengan 2 faktorial. Terus D1, O1, E-nya 1, S-nya 1. Jadi hanya ada I yang sama dan huruf N.
Berarti di sini 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, cari aja lah sendiri guys. Oke, C. Dengan menggunakan kalkulator kayak apa kayak yang penting dapat. Kurikulum. Kurikulum ini ada 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf, 8 huruf, 9 huruf. Berarti 9 faktorial. Bagi dengan huruf yang sama. K-nya ada 2. 1, 2. Berarti dibagi dengan 2 faktorial. Terus huruf U juga ada 3. Ada 1 U-nya, ada 2, ada 3. Dikali dengan 3 faktorial. 2 faktorial, 3 faktorial. R-nya ada 1. I-nya juga ada 1 guys. Berarti 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke, kita tengok yang D. D untuk kata statistika. Kita hitung hurufnya ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf berarti 10 faktorial. Kita cari dengan huruf yang sama. S-nya ada 2, 1 statistika. Statistika. Berarti S-nya ada 2. Ada 2 faktorial dikali dengan T. T-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti ada 3 faktorial. Terus A-nya ada 1, ada 2. A-nya ada 2 faktorial. Terus satu lagi T. T tadi sudah. I-nya juga ada 2. I 1 statistika. I-nya ada 2. 1, 2. K-nya cuma 1. Berarti dibagi lagi dengan 2 faktorial. 2 yang di depan untuk S yang sama, 3 ini untuk T yang sama, 2 ini untuk A yang sama, dan I ini untuk, dan 2 ini untuk I yang sama. Jadi sekali lagi, cuman tekan kalkulator, Anda akan mendapat hasil yang diinginkan. Subhanallah. Jadi kita sudah lihat guys, bagaimana susah, bagaimana mudahnya soal-soal ini kita jawab jika kita memiliki fondasi teori yang kuat. Bagaimana cara mendapatkan teori yang kuat, fondasi teori yang kuat? Bergabung bersama kita, Rumah Singgah, Rumah Sakit Matematika. Oke guys, kita coba lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal berikutnya, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata permutasi di mana kata yang mengandung unsur TAMU itu selalu berdekatan. Oke, kita lihat soalnya guys. Jadi maksud soal ini kata permutasi, kita pisah ya guys ya, biar nampak jawabannya mantap. Permutasi. Jadi maksud soal ini kata-kata yang ada huruf T, huruf A, huruf M itu dia harus bersatu terus, nggak boleh pisah. Ya maksudnya itu bukan harus MUTA selalu, bisa TAMU, kemungkinan kedua nanti bisa muta ini menjadi tamu, utam dan seterusnya. Jadi kalau begitu, cara penyelesaiannya adalah ini anggap sebagai 1 komponen, 2 komponen, 3 komponen. Yang MUTA ini kita anggap sebagai komponen keempat, ini komponen kelima, ini komponen keenam. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi cukup ada 6 komponen. Berarti di sini menyusun, kalau kita jawab dia itu hanya 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini akan terjadi permutasi itu, permutanya tetap begitu-gitu aja.
Sedangkan kita tahu muta itu bisa menjadi tamu, bisa menjadi utam, bisa menjadi tuma, bisa menjadi umat. Oleh sebab itu, setelah kita kalikan 6 faktorial ini, perlu kita kali lagi dengan 4 faktorial. Pertanyaannya, Pak, kenapa harus dikali lagi dengan 4 faktorial? Karena tadi kita jawab, MUTA ini bisa berubah menjadi MATU, bisa menjadi TAMU, bisa menjadi TUMA. Yang penting kata-kata tamu, kata-kata yang ada huruf MUTA ini selalu berdekatan. Dan dia juga bisa di depan, bisa di tengah, dan begitu seterusnya. Tadi karena dia bisa di depan, di tengah tadi, makanya kita anggap sebagai satu komponen, yaitu komponen yang keempat. Makanya dia masuk ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi artinya guys, kalau kita tidak mengalihkan dengan 4 faktorial, dia itu hanya menghitung MUTA saja. Contoh misalnya, MUTA itu di depan, muta persi. Wah, ini mungkin dia muta persi. Ini salah satu kemungkinannya. Kalau tidak kita kali dengan 4 faktorial, bisa lagi menjadi persimuta. Nah, ini akibat tidak kita kalikan dengan 4 faktorial. Dia tetap dengan muta. Tetapi kalau kita kali dengan 4 faktorial, yang muta ini bisa berubah-ubah. Contoh, muta di atas bisa menjadi umat Persi. Nah, boleh umat Persi. Umat Persi boleh. Yang di bawah ini mungkin menjadi Persituma. Nah, Persituma salah satunya. Yang paling penting isu soal ini, kata-kata yang ada huruf TUMA atau TAMU itu harus selalu berdekatan. Jadi kalau begitu, kita dapat menjawab dengan 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial? MUTA ini kita anggap sebagai satu komponen dulu, dia bisa dipindahkan kemana-mana. Lalu karena MUTA ini bisa berubah menjadi macam-macam kata sebanyak 4 faktorial, maka kita kalikan pula dengan 4 faktorial. Subhanallah, kita telah dapat menjawab soal ini dengan sangat baik sekali. Oke guys, kita sudah lihat soal nomor 3, nomor 4 itu kita jawab dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Meskipun dia hanya menghitung objek dengan menggunakan permutasi, tetapi kita harus ingat ada syarat-syarat tertentu dalam soal ini yang diberikan. Sehingga kita juga harus menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, siswa Indonesia, dari labor literasi digital dan media inovasi pembelajaran matematika, kita rumah singgah rumah sakit matematika, tentunya di bawah program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau undur diri dulu. Semoga kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Selamat menjalankan ibadah berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.